told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong. Halo semuanya, selamat datang di channel Mero ID. Dan kali ini saya dapat order untuk membuat akuarium kabinet. Nah, yang ngebedain kali ini, ownernya mau untuk ngebikin konsep ini ada style atau ADA style. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, jadi di sini full tanpa ada handle. Biasanya karena ada yang buat untuk tarikan itu ada di bawah, tapi kita nggak membuat seperti itu karena untuk menarik dari bawah itu biasanya susah. Nah, kita buat konsepnya itu push to open, guys. Jadi pintunya ini dipencet dan dia akan membuka sendiri. Cara pembuatannya kita nanti mau tunjukin ke teman-teman nanti bagaimana tingkat kesulitan atau tingkat kerumitannya dan apa-apa aja barang yang akan dipakai. Kita ikutin aja, guys. Oke, jadi kita pertama ini buat untuk dasar atau base dari kabinet ini, guys. Nah, untuk bagian pembuatannya ini biasanya kita kasih untuk bagian ambalan dan dibuat untuk bagian kakinya itu persegi atau sudut kotak 4 antara bagian belakang dan juga bagian samping. Di sini untuk pola sekrupnya itu kita kasih dari bagian atas. Jadi untuk menghindari nanti untuk ambalannya itu terlihat sekrup dari bagian luar. Kita bantu untuk memberikan lem kayu dengan tujuan karena nanti untuk bagian dasar ini akan menjadi beban atau menjadi penahan dari untuk akuarium yang bagian bawah. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk sekrupnya ini kita posisikan dari bagian bawah menggunakan sekrup yang agak panjang dengan panjangnya itu sekitar 7 cm. Kalau misalnya teman-teman menggunakan kaki dengan tinggi sekitar 5 cm. Berikutnya kita instalasi untuk bagian sampingnya dari kabinet atau lemari akuarium ini, guys. Nah, untuk pola sekrupnya ini kita lakukan dari bagian bawah ya. Jadi bukan dari bagian samping, karena sebenarnya nanti walaupun akan tertutup HPL, tapi karena untuk kekuatan kita tambahkan aja juga dari bagian dalam. Berikutnya kita pasang untuk tulangan bagian atas. Di sini kita posisikan untuk tulangan bagian depan dan juga belakang. Pertama kita untuk satu layer dan berikutnya kita tambahkan lem kayu karena nanti berikutnya kita akan tambahkan tulangan kedua dengan tujuan untuk memperkuat. Karena nanti untuk kabinet atau lemari akuarium ini kita nggak ada partisi lagi, guys. Jadi untuk penahan atau kekuatan dari penahan akuariumnya itu sendiri nanti hanya berdasarkan dari tulangan ini. Dan berikutnya untuk hal yang sama kita juga lakukan untuk tulangan atau support bagian depan. Jadi tampak yang untuk arah ke depan ini kita berikan untuk tulangan ini kita double dengan ukuran triplek atau lebar triplek itu 1,8 cm. Dan di tengahnya kita harus berikan lem kayu. Berikutnya kita tambahkan juga untuk penebalan sekitar 6 mm karena nanti kita mau untuk posisi dari pintu ini posisinya tidak akan sejajar dengan tulangan ini, karena biasanya kalau misalnya kita buat sejajar posisi antara engsel atau penyetelan engsel dengan juga penambahan HPL biasanya nanti pintunya malah jadi akan lebih tebal atau nongol keluar. Berikutnya kita terakhir untuk pemasangan bagian topping atau top table-nya. Nah, di sini karena untuk benar-benar kita mempertimbangkan untuk masalah solid atau kekuatan dari kabinet atau lemari akuarium ini, kita berikan lem kayu dan berikutnya kita berikan untuk sekrup ini agak banyak nih, guys. Berikutnya kita tutup untuk bagian belakang menggunakan melaminto 3 mm. Di sini kita menggunakan sekrup aja karena kalau untuk paku biasanya paku itu akan terlepas dan kurang kuat. Untuk material yang kita gunain kali ini kita menggunakan blok thick atau blok melamin 18 mm untuk bagian luar kita lapis HPL. Nah, untuk di bagian samping-sampingnya ini ada untuk bagian ngangkat. Terus bisa maju sedikit, perhatiin. Begitupun untuk di sisi yang satunya juga ada handle, dan ini nanti juga bisa berfungsi untuk lubang atau keluar masuknya pipa. Nah, untuk dimensinya sendiri kita bikinnya ini 120 kali 45 dengan tingginya 100 cm. Ini menyesuaikan request dari kebutuhan si akuariumnya sendiri.
Oke, kita lanjutkan untuk penempelan HPL di bagian samping. Di sini saya agak terlewat untuk memberikan tutorial penempelan HPL, tapi prinsipnya kita memberikan lem kuning di permukaan antara HPL dan juga permukaan dari triplek atau blok melamin yang kita gunakan kali ini. Dan berikutnya kita potong aja. Di sini kita menggunakan alat potong manual, dan ini alat manualnya keren banget nih guys. Sudah pernah kita review di video sebelumnya, teman-teman bisa cek aja. Berikutnya kita mau membuat untuk tarikan samping atau lubang dari pipa. Di sini kita gunakan mal-malan agar untuk mempermudah dan membuat polanya itu lebih sempurna guys. Nah, di sini kita mau tempel untuk bagian topping atau dari top table-nya. Seperti yang saya sebutkan di awal, untuk proses penempelan HPL ini memang kita harus memberikan dulu lem kuning pada permukaan HPL-nya. Berikutnya kita lakukan juga pemberian lem kuning, diratakan menggunakan scrub pada permukaan top table-nya. Untuk lem kuningnya teman-teman bebas menggunakan merek apapun, menyesuaikan aja dari tingkat kekentalan atau tingkat kesulitan dari pengeleman itu, karena kadang ada lem kuning yang cepat mengeras dan juga ada yang susah untuk di scrub. Setelah hampir mengering sekitar 10 menitan, HPL ini udah siap kita tempel ke bagian top table-nya guys. Dan jangan lupa setelah kita tempel, kita juga pastikan harus memberikan tekanan agar nanti HPL-nya itu bisa merekat dengan sempurna ke blok melamin yang kita gunakan. Untuk sisi yang berlebih, pertama kita gunakan alat pemotong HPL manual, sedangkan untuk bagian sisi-sisi yang bertemu antara HPL dengan HPL seperti ini, kita gunakan kikir tangan aja. Berikutnya kita tempel untuk bagian dari tulang nih guys. Untuk prosesnya sama, kita gunakan lem kuning, lalu setelah hampir mengering, HPL-nya siap kita tempel dan juga kita rapikan menggunakan kikir tangan aja. Dan dilanjutkan untuk bagian dasar atau bagian base, atau juga teman-teman bisa nyebut bagian kaki dari lemari akuarium ini. Untuk scrubnya sendiri teman-teman bisa menggunakan sisa potongan HPL seperti yang kita gunakan kali ini, atau juga bisa menggunakan kapi, bisa kapi plastik ataupun juga yang dari stainless tuh guys. Berikutnya kita mau tempel untuk bagian edging, dan untuk bagian edging ini kita gunakan edging PVC dengan ketebalan 0,1 cm. Prosesnya sama seperti menempel HPL, kita gunakan lem kuning pada permukaan PVC edging dan juga pada permukaan kayu atau blok melaminnya guys. Berikutnya kita juga mau tempel edging PVC untuk bagian tarikan atau handle. Di sini kita gunakan untuk pengeleman menggunakan lem kuning, dan kita penting juga untuk melakukan pemanasan menggunakan heat gun agar nanti bisa dibentuk dengan sempurna. Berikutnya kita mau untuk merapikan bagian pertemuan antara HPL dengan HPL, karena untuk bagian top table ini sengaja kita mau buletin dengan tujuan nanti akan terlihat lebih manis dan juga lebih rapi. Dan apalagi kalau misalnya pertemuan antara HPL dengan HPL seperti ini, kalau misalnya kita tidak bisa melakukan perapihan menggunakan kikir tangan atau alat lain, biasanya itu nanti malah jadi akan kurang rapi. Jadi ini sengaja kita buletin dulu aja menggunakan mata profil ukuran round sekitar 2 mm. Setelah terbentuk round atau bulatan di bagian HPL atau dengan HPL di bagian top table-nya ini, kita lakukan proses tusir. Kita juga sudah pernah membahas proses tusir, teman-teman bisa lihat aja di video di kanan atas melalui linknya yang sudah kita siapkan. Berikutnya kita pasang untuk engsel push open. Nah, di sini agak sedikit berbeda, teman-teman bisa perhatikan. Dia akan langsung membuka, jadi nanti posisi pintu saat ditekan otomatis akan terbuka. Tutorialnya pun juga sudah kita pernah bahas, bisa lihat linknya aja di pojok kanan atas. And my heart's black and blue from the
bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Oke, jadi kalau misalnya teman-teman perhatiin kok kita kadang syutingnya di tempat atau lokasi yang sama, ya karena memang untuk barang-barang pesanan konsumen biasanya kita syutingin atau kita review dulu di sini kalau misalnya tidak bisa didapat konsumen, karena review di studio seperti ini untuk masalah waktu dan efisiensi jadi lebih enak. Tapi nanti setelah ini baru kita angkut lagi ke tempat konsumen. Teman-teman, untuk sekedar info aja, kalau misalnya untuk ngebuat kabinet seperti ini dan kalau misalnya pun juga ternyata mau buat akuariumnya satu set seperti ini, kita juga bisa menyediakan karena kita ada rekanan atau untuk pembuatan akuariumnya ini kita ada yang bekerja sama dengan Video ID. Untuk sekitar perkiraan harga aja untuk pembuatan kabinet dengan akuariumnya ini sekitar 8-9 juta untuk finishing duko, tapi untuk sampai mungkin bisa lebih rendah. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, bantu kami untuk semakin berkembang dengan subscribe dan juga like video ini. Jika ada pertanyaan seputar pembuatan kabinet atau seputar pembuatan furniture yang lain, bisa kasih komentar di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya and see you.